betul. Jadi Mahasiswa Berprestasi itu salah satu program dari Puspresnas atau Kemendikti, di mana itu merupakan program kita itu diseleksi dari berbagai macam universitas di Indonesia, Hmm. dan itu kan ada berjuta-juta sekali ya Iya, mahasiswanya. banyak. Jangan sampai kalian itu hidup hanya untuk orang lain gitu loh. Didoktrin untuk bisa melakukan sesuatu yang mungkin seperti seniornya atau bahkan seperti orang-orang terdahulu gitu. Padahal mungkin kalian tuh punya sesuatu yang pengen sekalian kerjakan, tapi karena kalian merasa kalian takut berbeda, itu yang menghambat kalian. Muda Berdampak, ciptakan perubahan. Selamat datang di podcast Muda Berdampak, suatu kehormatan bagi saya, Anissa Augusta Putri, yang akan menemani Sobat Muda dalam mengulik kisah dari sosok inspiratif yang tentunya menoreh berbagai prestasi untuk membanggakan Universitas Lambung Mangkurat. Langsung kita sapa aja bintang tamu kita hari ini, Kak Gastin Gabriel Jangkang, seorang mahasiswa program Profesi Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang baru saja menoreh prestasi sebagai delegasi Indonesia pada JENESI atau Japan East Asia Network of Exchange for Student and Youth Program oleh Kemenpora yang diadakan di Jepang pada awal tahun 2026. Halo Kak Gastin, apa kabarnya hari ini Kak Gastin? Baik, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah Kak Gastin kebetulan baru banget nih ya pulang dari Jepang untuk mewakili Indonesia, bener Kak Gastin? Ya. Boleh nggak nih kita cerita-cerita sedikit, kira-kira apa sih program yang kemarin itu JENESI dan apa aja kegiatan Kak Gastin sewaktu di Jepang kemarin? Oke, halo semua. Perkenalkan sekali lagi nama aku Gastin ya. Aku saat ini mahasiswa program studi kedokteran. Sekarang lagi di tahap koas. Karena sekarang udah di akhir, jadi sisa menunggu ujian. Nanti mohon doanya ya. Jadi di pertengahan tahun nanti akan jadi dokter itu semoga. Nah, kemudian sebelum saya selesai untuk kegiatan koas, saya sempat ikut kegiatan namanya Genesis. Jadi Genesis itu adalah program dari Kementerian Keuangan dan Pendidikan di Jepang untuk menginisiasi perkumpulan ataupun pertemuan mahasiswa-mahasiswi di ASEAN dan juga Jepang. Nah, program ini sudah lama berdiri dari sejak awal tahun 2000 dan tiap tahun itu rutin diadakan. Nah, yang saya ikutin itu namanya program Student Conference. Jadi kita merupakan konferensi dari 12 negara, 11 negara ASEAN dan 1 negara Jepang, dan setiap negara itu perwakilannya hanya 7 orang. Oh, 7 orang. Nah, untuk seleksinya sendiri itu dilakukan di akhir tahun kemarin, di bulan Oktober 2025, dan dari sana saya ikut seleksi pemberkasan, kemudian puji Tuhan lolos 40 besar dari seluruh mahasiswa-mahasiswi di Indonesia. Kemudian saya ikut wawancara dengan bagian Kemenpora sebagai stakeholder dari Indonesia, dan akhirnya puji Tuhan lolos kemarin gitu. Nah, jadi di awal tahun kemarin, di Januari, itu saya dapat kesempatan untuk ke Jakarta untuk pelatihan dan dilanjutkan untuk ke Jepang selama 1 minggu. Luar biasa banget nih Kak Gastin. Tadi aku juga udah baca-baca CV-nya Kak Gastin ya, tentunya banyak sekali prestasi dan sangat beragam ya prestasinya dari berbagai bidang nih Kak Gastin. Tapi kita pasti tahu ya, dari seluruh prestasi yang Kak Gastin capai ini pasti ada perjuangan di balik itu. Aku mau tahu nih, mungkin kita boleh kilas balik ke perjuangan Kak Gastin dan apakah ada tantangan-tantangan nih yang Kak Gastin lalui selama mencapai prestasi-prestasi Kak Gastin gitu. Ya. Kalau ditanya kilas balik itu perjalanannya sangat banyak banget ya. Jadi nggak bisa diceritakan. Pokoknya dari awal COVID, waktu kita semua di rumah ya, waktu pandemi, itu awal mula saya memiliki sebuah ambisi gitu. Bagaimana caranya bisa mengeksplor banyak hal yang mungkin juga bahkan di luar dari kedokteran. Perjalanan saya itu di mahasiswa, saya awali dengan mengikuti lomba Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM. Nah, dari sana itu saya dipercaya untuk memimpin tim di bidang gagasan kreatif di futuristik, dan puji Tuhannya kemarin jadi juara favorit waktu tahun 2021. Nah, dari sana itu saya jadinya memiliki sebuah semangat lagi gitu. Kira-kira apa sih potensi saya dapat saya gali dan sumbangsi saya sebagai mahasiswa gitu. Karena kita kan sebagai mahasiswa itu tidak selamanya kan, pasti ada masanya kita akan berakhir dan ada masanya kita akan selesai. Nah, jadi saya berjanji gitu, gimana caranya ketika nanti selesai ada sesuatu yang ditinggalkan untuk adik kelas saya, untuk fakultas, untuk universitas, ataupun untuk orang di sekitar. Nah, dari sana
saya ikut lagi tuh bidang lain di debat, contohnya di NUDC, National University Debating Championship. Itu saya mewakilin fakultas, universitas selama 2 tahun di nasional. Kemudian dilanjutkan saya ikut Pilmapres, itu dari tingkat fakultas, universitas, wilayah sampai nasional. Dan puji Tuhannya itu jadi juara 4 nasional pada tahun 2023. Nah, selain itu juga saya pastinya juga tidak mau melupakan sebagai mahasiswa kedokteran ya. Jadi tetap untuk mempertahankan IPK, mempertahankan organisasi di kampus, jadi asisten dosen, asisten penelitian, itu juga saya lakukan sembari mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, kemudian setelah itu, di akhirnya saya dapat kesempatan untuk pertukaran pelajar selama 1 semester di University Malaya, itu universitas terbaik nomor 70 di dunia, selama 1 semester di bidang kedokteran, social science, sama olahraga. Nah, dari sana saya dapat pengalaman lagi tuh semakin besar, karena kan kita di sana ketemu mahasiswa dari Malaysia. Anggapannya dia itu top 1-nya Malaysia gitu universitasnya. Terus saya sempat magang juga di rumah sakit di sana, dan dilanjutkan dengan saya koas selama 2 tahun. Itu masa-masa saya kembali lagi menyadarkan bahwa wah ternyata kedokteran itu sangat luas dan besar gitu. Tentunya ada banyak sekali tantangan saat saya misalnya ingin kuliah, ada ujian, ada praktikum, tapi di saat yang sama saya perlu menyeimbangkan dengan ikut program-program atau lomba-lomba atau bahkan organisasi gitu. Kemudian selepas koas itu saya lanjutkan untuk pertukaran, ada kemarin ke Thailand itu dari Harvard selama 1 minggu di tahun 2024, dan di 2026 ini yang terbaru tadi ke Jepang. Jadi dari semua itu memang sangat panjang banget ya ceritanya, dan mungkin kalau orang bilang itu kayak sesuatu yang mungkin luar biasa ya. Menurut saya pun juga luar biasa, tapi tentunya dari semuanya itu tuh yang poinnya adalah sebenarnya keinginan saya untuk mengeksplor ataupun menggali kemampuan saya sampai mana sih kayak gitu. Itu yang mendasari saya pengen ikut semuanya. Terlepas dari juara atau tidak, terlepas dari ikut banyaknya kegiatan, itu jadi bonus gitu. Dan kegagalan pun juga banyak di belakangnya gitu. Nggak semua yang saya ikutin itu menang. Hanya saja itu tidak tertampilkan gitu. Jadi itu sih. Gitu, jadinya sobat muda kita harus ingat ya bahwa setiap pencapaian dan prestasi yang sekarang Kak Gastin capai itu ada perjuangan dan proses yang panjang di balik itu. Nah, dari sekian banyaknya prestasi Kak Gastin nih, kira-kira ada nggak sih prestasi yang berkesan bagi Kak Gastin, dan kenapa gitu jadi berkesan nih Kak Gastin? Oke. Kalau dari semua prestasi yang saya miliki ya, yang paling berkesan itu adalah waktu saya jadi mahasiswa berprestasi sih. Kenapa? Jadi mahasiswa berprestasi itu salah satu program dari Puspresnas atau Kemendikti, di mana itu merupakan program kita itu diseleksi dari berbagai macam universitas di Indonesia, dan itu kan ada berjuta-juta sekali ya mahasiswanya. Dan saya itu terpilih menjadi perwakilan dari Universitas Mangkurat, kemudian Region Kalimantan, bahkan sampai di Indonesianya itu peringkat 4 gitu. Dan itu tuh perjuangannya lama banget ya dari saya mahasiswa baru, karena ketika kita daftar Pilmapres, ini kalau teman-teman lihat di gambar ini, itu kan orang-orang hebat semua ya, bahkan ada pemenang COC tuh. Nah, jadi di sana saya banyak sekali tuh belajar sama mereka. Orang-orang hebat itu tuh membuka pandangan saya bahwa ternyata kehidupan kita itu bukan cuman fokus belajar ataupun fokus pada diri kita sendiri, tapi kita juga perlu mengeksplor banyak hal, teman-teman kita di sana ataupun networking dengan universitas lain. Itu tuh sesuatu nilai yang tidak bisa didapatkan dengan kita hanya mungkin melakukan sesuatu yang sama gitu setiap harinya. Dan tentunya banyak sekali pengorbanannya kan, kita dari mengerjakan banyak perlombaan, menyusun gagasan kreatif, melatih bahasa Inggris, membuat poster diri, kemudian ketika di depan juri yang berbagai bidang, saya harus menyampaikan dari segi kedokteran, segi lainnya. Tapi itu jadi momen di mana saya sadar bahwa, oh ternyata kita itu sebagai manusia itu memang harus banyak belajar gitu. Dan gak cuman kita tuh hanya fokus ke bidang kita saja. Mungkin saya masuk kedokteran, tapi tidak patut untuk saya tuh melupakan bidang-bidang lain, jurusan lain, atau bukan ilmu-ilmu lain yang bahkan ketika kita pelajari itu jadi sebuah hal untuk mengembangkan kita sebagai seorang manusia kayak gitu. Nah, di sini saya kemarin buat sebuah inovasi membangun rumah sakit berbasis AI sama green energy. Itu tuh sebuah ide yang mungkin kalau kita di kedokteran itu kayak ngapain sih mikirin rumah sakit gitu, ngapain mikirin
terkait dengan climate change ataupun kayak artificial intelligence kan itu kan tidak saya pelajari gitu. Tapi saya baik lagi bahwa tujuan kita kan sebenarnya ketika lulus nanti itu adalah kembali ke masyarakat, bertemu dengan banyak orang. Kalau kita tidak melihat dari perspektif mereka sebagai jurusan mereka ataupun sebagai latar belakang mereka, maka kita tuh akan terkesan tidak bisa kolaboratif gitu. Maka dari sana itu saya jadi banyak belajar dari Mapres gitu. Terus ini nih, kita udah lihat ada 2 piala nih di depan kita. Kalau boleh mungkin dijelasin sedikit ini piala apa ya? Iya. Sama sertifikat juga. Jadi ini ada 2 sertifikat yang menurut saya juga berkesannya selain Mapres. Yang sebelah kiri ini adalah ketika saya jadi Mapres juga, tapi di kedokteran. Jadi di program studi kedokteran itu seluruh Indonesia, jadi saya peringkat 1 untuk di wilayah 3. Itu waktu itu COVID ya, tahun 2022. Jadi sebelum saya ikut Pilmapres yang ini, saya ikut juga Pilmapres, tapi yang mahasiswa kedokteran. Itu kemarin saingannya juga banyak universitasnya. Kemudian di sana saya juga bawa inovasi di bidang mikrobiologi dan penggunaan herbal. Dan puji Tuhannya itu kemarin dapat juara 1 mewakili ULM. Nah, terus selain ini yang terbaru kemarin, yang ke Jepang. Ini ketika terpilih jadi ketua delegasi juga mewakili Indonesia. Kedua sertifikat ini jadi momen saya gitu bahwa, oh ternyata ada sih peluang ataupun kesempatan yang bisa saya raih lagi gitu. Terlepas ketika saya sudah mungkin kata orang merasa cukup ataupun kayaknya sudah gitu masanya gitu. Padahal kalau kita lihat lagi kan itu sangat banyak sekali peluang-peluang di luar sana. Bahkan saya pun sampai sekarang masih belajar gitu, karena ilmu-ilmu itu terus berkembang. Nah kemudian ini 2 pialanya, yang sebelah kiri ini adalah piala pertama saya dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ini waktu itu saya memenangkan 10 karya tulis ilmiah terbaik di tahun 2023, membawa inovasi herbal tadi sampai dapat paten. Dan yang sebelah kanan ini di tahun 2025 kemarin baru aja jadi pemuda berprestasi juara 3 se-Kalsel gitu. Nah, ya baik lagi sih, semua sertifikat dan prestasi itu semuanya berkesan bagi saya. Karena semuanya itu ada ceritanya, ada orang-orangnya yang bisa saya pelajarin, dosen-dosennya, ilmu-ilmu barunya. Dan semuanya itu punya porsi masing-masing gitu di perkembangan diri saya gitu. Oke, berarti memang sobat muda kita harus memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada ya. Kita harus tetap belajar walaupun itu bukan ilmu yang kita tekuni, tapi kita harus tetap bisa berkembang di ilmu-ilmu lain. Nah, tapi nih Kak Gastin, aku lihat kan banyak banget nih prestasinya ya, tapi aku sendiri mikir kayak kedokteran nih udah sibuk banget ya, apalagi Kak Gastin masih aktif di organisasi, kemudian prestasinya juga sampai ke internasional juga. Gimana sih cara Kak Gastin tuh memanajemen waktu nih? Bisa jadi tips bagi sobat muda yang ada di rumah. Ya, terkait manajemen waktu ya, saya pun sampai sekarang juga bingung. Maksudnya kalau ditanya secara dasarnya ataupun spesifiknya, apa sih kira-kira caranya? Mungkin kalau saya bisa ambil satu kata itu terkait dengan mengontrol. Jadi kita bisa intinya adalah kemampuan kita untuk bisa memahami kapabilitas kita itu sampai mana, kapasitas kita sampai mana, dan kapan kita itu perlu minta tolong ataupun perlu bekerja sama dengan orang lain. Karena permasalahan kita, jujur saja ya, pasti kita ini kan punya namanya ego masing-masing ya. Betul. Ego di mana kita merasa bahwa, oh saya bisa nih semuanya, saya bisa organisasi, saya bisa penelitian, saya bisa lomba, saya bisa jadi apapun, menjadi duta, dan sebagainya gitu. Tapi di saat yang sama tuh kita harus sadar juga, kita itu sebelum jadi itu, kita manusia kan awalnya gitu. Kita tuh juga perlu istirahat, perlu main game, perlu healing, perlu ketemu keluarga. Jadi nggak apa-apa gitu kalau misalnya mau minta tolong. Saya pun jujur, saya di sini itu bukan karena saya sendiri, ada dosen-dosen saya yang mungkin yang saya perlu belajar jadi 1 bulan, dirangkum jadi 1 minggu. Mungkin teman-teman saya yang mungkin saya ketika tutorial ataupun ketika skill lab, ketika harus bertemu dengan dokter dan sebagainya, itu saya dibantu di backing, dan bahkan saya bisa bekerja sama dan mendapatkan ilmu ketika saya mungkin tidak di tempat gitu. Itu semuanya kan karena kerjasama tadi dengan teman, belajar dengan mereka, menanyakan kira-kira apa sih kontribusi yang saya lakukan di kedokteran. Kemudian mengontrol juga adalah mengontrol bahwa ada namanya prioritas gitu. Kadang ketika saya masa-masa ujian, di kedokteran itu kita namanya ada ujian blok, itu diadakan setiap bulan. Kemudian di akhir semester ada OSCE namanya, itu ujian praktik. Kemudian di lain itu ada ujian praktikum, ada ujian resep, dan sebagainya. Nah, kalau saya ketika ujian, ketika ditanya apakah prioritas saya adalah ujian, jawabannya tentu gitu.
Karena ketika kita sebagai mahasiswa kan tugas kita menyelesaikan jurusan kita gitu, studi kita. Jadi kalau kita dipercayakan untuk masuk ke jurusan tersebut dan bahkan mendapatkan kesempatan untuk bisa lanjut terus semesternya, jadi kita harus memaksimalkan. Jadi intinya ketika saya ada kesempatan untuk beristirahat ataupun menggunakan untuk hal lain, saya pakai untuk kegiatan lain gitu. Baik, selain dari manajemen waktu, biasanya nih mahasiswa tuh banyak yang kebingungan untuk menggali potensi diri mereka biasanya Kak. Bingung mereka di bidang apa, sukanya bingung mau ikut lomba apa gitu. Dari Kak Gastin sendiri ada nggak sih tips untuk kita sebagai mahasiswa itu tahu potensi diri kita ada di mana dan gimana sih cara mengembangkannya gitu? Oke. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu lagi refleksi ya. Kita sebagai seorang mahasiswa ataupun anak muda itu pasti banyak sekali yang mau kita lakukan ya. Dari kita mau olahraga, organisasi, terus ikut lomba ataupun kayak penelitian dan sebagainya. Nah, kalau saya pribadi ketika saya ikut Mapres itu adalah momen-momen di mana saya merefleksikan itu. Ketika ditanya, saya itu sebenarnya apa sih selain tanda kutip menghasilkan prestasi gitu. Nah, kalau dari bimbingan dengan berbagai dosen yang hebat dan juga dari narasumber-narasumber lain yang saya pelajarin Mapres-Mapres sebelumnya, sebenarnya caranya itu adalah dengan kita kembali lagi melihat kita itu sebenarnya pengen dikenang sebagai apa, kemudian kita bisa memberikan apa, dan kita tuh pengen menghasilkan dampak apa selama kita hidup. Ya, karena setiap orang tuh pasti punya porsinya masing-masing. Kemudian semua orang itu pasti punya bidangnya masing-masing. Gak bisa kita memaksakan, oh aku pengen semuanya gitu. Karena pasti ada satu sisi di mana mungkin ilmu saya di bidang komunikasi atau di bidang AI atau di bidang teknologi, di bidang ekonomi, itu pasti perlu kolaboratif gitu dengan berbagai bidang lainnya. Nah, cara saya bisa menemukan itu salah satunya saya waktu ikut Mapres itu ngebuat sebuah vision board ya namanya. Jadi sebuah gambaran kira-kira saya itu ketika nanti lulus itu ataupun ketika saya menyampaikan itu kepada orang lain itu saya itu pengen dikenal sebagai apa. Mungkin teman-teman pernah kenal ya, biasanya kita bikin itu waktu resolusi akhir tahun yang kita masang foto-foto kita pengen apa gitu. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya ceritanya tuh saya tuh orangnya tanda kutip ingin kedokteran itu karena saya pribadi juga pernah jadi pasien gitu. Saya tuh dulu sering asma, jadi sakit gitu ya. Dan itu hampir kayak tiap bulan itu ke rumah sakit, terus juga rawat inap, dan bahkan di momen itu saya jadi sadar bahwa ternyata jadi dokter itu sebuah kesempatan saya gitu ya untuk bisa membantu orang. Karena ketika dulu saya jadi pasien, itu ketemu dokter yang baik dan dia bisa dengan hebatnya gitu, dengan megang saya aja saya jadi enakan, itu jadi membuat saya sadar bahwa wah ternyata profesi ini yang saya ingin lakukan gitu. Nah dari sana lalu saya belajar keras gitu, gimana caranya bisa masuk ke kedokteran. Nah dari sana akhirnya saya dapat kesempatan waktu itu di tahun 2020 masuk ke kedokteran ULM. Nah setelah masuk ke kedokteran ULM, saya balik lagi nanya, kira-kira saya mau ngapain sekarang gitu. Karena saya sudah masuk di kedokteran, apakah cukup sampai di sana dan melakukan sesuai pada biasanya gitu. Karena saya pribadi selama saya kuliah ataupun SMA, saya selalu bertanya, kira-kira saya itu pengen apa gitu selama saya 3 tahun ataupun 6 tahun berkuliah. Nah, akhirnya kembali merenung, lalu saya membuat ini, vision board ini dulu. Dulu ini belum ada isinya, dulu itu cuma kotak-kotak-kotak dan ada saya tulis misalnya saya ingin jadi Mapres atau saya ingin jadi pendebat atau jadi peneliti atau jadi asisten dosen gitu. Nah, tapi dari momen ini saya jadi terbuka gitu bahwa sebenarnya kuncinya itu adalah kita harus punya impian dulu gitu. Karena masalahnya itu orang sudah takut bermimpi duluan karena banyaknya sistem-sistem yang ada sekarang gitu ya. Misalnya kita didoktrin untuk ya udah gitu, jadi mahasiswa biasa-biasa aja atau nggak usah terlalu ngimpi deh gitu. Kamu ini siapa sih kayak gitu. Pasti ada sih negatif-negatif kayak gitu yang kita alamin ya di hidup kita. Cuman kalau kita hanya fokus ke situ dan melupakan bahwa ternyata ada juga kok orang-orang baik di luar sana, mungkin teman-teman kita atau mungkin keluarga kita ataupun dosen-dosen yang baik sama kita, kenapa kita fokus ke hal yang buruknya dibandingkan hal yang baiknya gitu. Nah itulah yang membuat saya jadi sadar bahwa ya sudah gitu. Kalau misalnya ada yang nggak suka sama saya ya sudah gitu. Fokus saya adalah gimana bisa menghargai orang yang baik sama saya dan di saat yang sama berkontribusi dengan kapabilitas yang saya punya. Gitu. Oke, luar biasa banget Kak Gastin. Berarti ya sobat muda memang kita harus merefleksikan diri terlebih dahulu ya. Kemudian kita juga harus punya vision board. Kita mau dikenang sebagai apa ya Kak Gastin ya. Ini mungkin sudah beberapa menit ya percakapan kita. Kalau bisa dilanjutkan juga ini bakalan makin panjang banget yang bisa kita gali dari Kak Gastin ya. Mungkin terakhir aku mau Kak Gastin kasih pesan motivasi buat mahasiswa terutama mahasiswa ULM nih Kak Gastin buat mengembangkan potensi diri mereka.
Oke. Mungkin karena saya sudah juga mahasiswa tingkat akhir ya, sudah mau lulus. Kalau saya lihat lagi, apalagi buat teman-teman yang masih mahasiswa baru, pasti kita itu merasa takut ya. Maksudnya di depan kita itu apa sih kira-kira yang akan kita hadapin? Mungkin kita takut dengan pelajarannya, takut dengan environment-nya, orang-orang yang ada di sana, takut dengan nanti saya lulus kerja apa, takut nanti saya bisa membahagiakan orang tua atau enggak, takut nanti saya misalnya jadi wisudawan terbaik atau enggak, dan banyak lagi gitu ketakutan-ketakutan yang kita pikirkan ya. Cuman pesan saya adalah kalian itu jadi mahasiswa S1 itu cuman sekali ya, kecuali kalian rajin gitu ya berkali-kali. Tapi kalau misalnya kalian cuma punya sekali kesempatan, pasti kalian ingin memaksimalkan kan sebisa kalian dan semampu kalian gitu. Jangan sampai kalian itu hidup hanya untuk orang lain gitu loh. Didoktrin untuk bisa melakukan sesuatu yang mungkin seperti seniornya atau bahkan seperti orang-orang terdahulu gitu. Padahal mungkin kalian tuh punya sesuatu yang pengen sekalian kerjakan, tapi karena kalian merasa kalian takut berbeda, itu yang menghambat kalian. Pesan saya sih, mau kalian mau di jurusan apapun, lagi di semester apapun itu, jangan pernah takut untuk melakukan apa yang kalian mau gitu loh. Karena ini hidupnya kalian, bukan hidupnya mereka. Karena ujung-ujungnya akan bilang hidup kalian itu gagal tuh ya kalian sendiri ketika kalian mungkin sudah umur 70 di rumah sakit gitu ya. Kalian udah puas atau enggak terhadap hidup kalian ya itu kalian sendiri gitu. Orang lain mah nggak peduli gitu ya. Setiap orang juga punya hidupnya masing-masing. Nah terus pesan saya yang kedua adalah jangan pernah merasa diri itu cukup gitu loh. Cukup dalam artian ya udah aku mahasiswa kedokteran, ya udah aku belajar kedokteran aja, ya udah aku mahasiswa hukum, aku belajar hukum aja, aku mahasiswa ekonomi, belajar ekonomi aja. Atau kalau aku udah S3, aku udah profesor, atau aku udah sarjana, aku nggak usah tuh dengerin anak-anak SMA, atau nggak usah sih dengerin anak-anak SMP. Karena kita nggak bakal tahu di luar sana, atau ke depannya itu, kita itu jadinya apa gitu. Mungkin saja mereka tuh jadi teman kita, jadi partner bisnis kita, atau bahkan jadi kolaborator untuk event-event yang mau kita buat. Jadi jangan pernah merasa di atas orang lain, dan jangan pernah merendahkan orang lain kalau kita sendiri nggak mau direndahkan kayak gitu ya. Nah terus terakhir yang ketiga, jangan pernah merasa bahwa yang kalian lakukan selama di mahasiswa ini itu sia-sia. Mungkin kalian yang sekarang semester akhir waktu merasa kayak wah aku kayaknya kupu-kupu aja deh selama ini, aku nggak ngapa-ngapain, nilaiku biasa-biasa aja, nggak organisasi, terus aku juga di kelas itu juga ya nggak siapa-siapa gitu. Percayalah bahwa itu bukan akhirnya kalian gitu. Kalian sekarang umurnya berapa sih? 25 atau enggak 24 atau mungkin kalian ada yang 30 gitu. Tapi setelah kalian lulus ini kan ada lagi gitu chapter hidup kalian yang akan kalian mulai gitu. Jadi jangan pernah merasa terlambat gitu. Selagi kita masih punya kekuatan, gak sakit, sehat, mental dan fisik, ya lakukan gitu loh. Jangan pernah merasa kalian hidup kalian itu berakhir dengan satu kegagalan aja gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dustin sudah meluangkan waktunya untuk program kami hari ini. Sobat Muda, nantikan podcast Muda Berdampak episode selanjutnya. Saya Anissa Augusta Putri, pamit undur diri. Muda Berdampak, ciptakan perubahan.